Jika Pemda tidak mengusulkan atau mengajukan usulan tenaga teknis, maka jangan harap ya di daerah teman-teman itu akan ada penerimaan sesuai yang tidak ada di dalam usulan. Nah, sekarang bagaimana cara mengecek apakah Pemda mengusulkan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, di sini ada berita dari Menteri Azwar Anas yang serap aspirasi non-ASN tenaga teknis. Jadi ini memang sudah harus dipertimbangkan juga ya, karena untuk tenaga non-ASN itu bukan hanya tenaga kesehatan maupun tenaga guru, ada juga tenaga teknis yang perlu diperhatikan. Nah, kita simak beritanya ya. Untuk kamu yang ingin terus mendapatkan update seperti ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Oke, kita bahas. Selain guru dan tenaga kesehatan, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menerima aspirasi tenaga non-ASN. Yang lainnya, aspirasi tersebut dinilai menjadi pencerahan atas gambaran mengenai permasalahan tenaga non-ASN yang tidak hanya pada lingkup tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Sudah saya catat berbagai masukan dan kami sudah dapatkan data apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu. Tentu akan kita carikan solusi terbaik, ujar Menteri Anas saat menerima audiensi non-ASN tenaga teknis di Jakarta pada hari Rabu 14 September. Ya. Menteri Anas menerangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun P3K. Ya. Tentu dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Nah, ini ada garis bawahnya ya. Ada peraturan pelaksanaannya. Mungkin di situ ada proses seleksi. Kalau di tahun 2021 untuk kompetensi teknis untuk P3K itu ada yang diteskan yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ini sangat-sangat banyak ya, masih belum mengerti ternyata jenis tesnya. Dia pikir masih sama dengan soal CPNS. Sangat berbeda ya teman-teman. CPNS ada SKD, ada SKB ya. Kalau P3K ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Meskipun teknis ini mirip dengan soal-soal SKB ya. Manajerial, sosiokultural, dan wawancara ini bisa sama, mungkin saja sama jenisnya di semua formasi, baik itu dokter, perawat, teknis, guru, dan lain-lain. Itu sama untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Yang membedakan adalah kompetensi teknisnya. Nah, itu ya teman-teman, berulang kali saya sampaikan di setiap video, tetapi masih sangat banyak yang tidak mengerti dan tidak paham terkait dengan jenis tes yang ada pada P3K. Ya, seperti itu teman-teman. Maka dari itu, teman-teman silakan latihan soal kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dari mana saja. Dari website ataupun dari tryout yang kami miliki juga boleh, dari buku yang kami miliki juga boleh ya. Dari mana saja teman-teman saya sarankan latihan ya, karena untuk soal-soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara untuk semua formasi kemungkinan besar akan sama jenisnya, kecuali yang membedakan adalah kompetensi teknis. Nah, untuk kamu yang ingin mengikuti kelas tryout dan bergabung di grup diskusi, simak penjelasan tryout yang kami miliki ini. Jika teman-teman ingin bergabung di tryout P3K 2022, dari website almahya.com telah menyiapkan soal-soal terupdate yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada 3 paket tryout, ada basic, standar, dan premium, dimulai dari harga 29.000 saja. Teman-teman ketika bergabung di grup P3K Premium, nanti teman-teman akan mendapatkan 5 kali tryout P3K, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, software pembahasan soal-soal tryout, dan bonus 17 file soal-soal CPNS P3K. Selanjutnya, yang paling penting di sini adalah teman-teman akan bergabung di grup belajar dan sharing informasi. Di sini nanti saya akan memberikan banyak informasi terupdate ya. Pada saat hari H pelaksanaan tes, saya akan berupaya mencari FR yang akan saya bagikan di grup dan tidak saya bagikan di YouTube. Pada saat hari H nanti, saya akan berupaya mencari soal-soal terupdate yang keluar untuk kita bahas bersama di grup. Selanjutnya ada paket P3K standar. Kalau P3K standar, teman-teman tidak akan
bergabung di grup, tetapi akan mendapatkan 2 kali tryout P3K, software pembahasan soal-soal tryout, bonus 10 file soal-soal CPNS dan P3K. Sedangkan untuk paket basic, teman-teman akan mendapatkan 1 kali tryout P3K, software pembahasan tryout, dan bonus 5 file soal-soal CPNS dan P3K, tetapi tidak bergabung di grup. Jika teman-teman ingin bergabung di grup, ya, di mana nanti saya akan berupaya mencari FR terupdate pada saat hari H pelaksanaan tes, silakan join di P3K Premium dengan harga 99.000. Ya, di situ teman-teman nanti bisa sharing informasi. Caranya untuk bisa bergabung di tryout ini, teman-teman silakan klik link WA saya di bawah. Nanti saya akan pandu bagaimana cara untuk mendaftar tryout P3K 2022 di almahya.com. Ya, silakan klik link yang ada di bawah dan saya doakan teman-teman yang bergabung di sini bisa lulus P3K di tahun ini. Oke, silakan simak video selanjutnya. Nah, itu penjelasan tentang tryout bagi kamu yang ingin bergabung, ya, mulai dari basic, standar maupun premium. Kalau di premium, kelebihannya teman-teman bergabung di grup diskusi, di mana nanti pada saat hari H pelaksanaan tes saya akan berupaya membagikan, mencari tahu FR terupdate sehingga memudahkan atau membayangkan teman-teman bisa memiliki gambaran soal-soal yang keluar di tahun ini, ya, seperti itu teman-teman. Bukan soal yang akan saya bagikan, tapi FR yang beredar nanti pada saat hari H pelaksanaan tes. Oke, kita lanjut beritanya. Namun saat ini pemerintah harus mengambil skala prioritas dalam penataan non-ASN. Salah satu prioritas pemerintah berfokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Bapak Ibu punya anak yang sekolah dan keluarga yang perlu layanan kesehatan segera. Ada banyak rumah sakit dan puskesmas terutama di luar Jawa yang tenaga kesehatan dasar dan dokter spesialisnya bahkan belum lengkap. Imbusnya diakui beberapa waktu terakhir, Menpan RB telah banyak menerima aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah maupun Asosiasi Pemerintah Daerah terkait kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik. Untuk itu, Menteri Anas tidak henti-hentinya mengajak pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam pendataan tenaga non-ASN di seluruh pelosok negeri. Ya. Mantan Bupati Banyuwangi tersebut memahami bahwa afirmasi daerah yang kemungkinan tidak sama sehingga non-ASN tenaga teknis tidak terserap di awal, ya. Ada kemungkinan seperti ini. Apa penyebabnya tidak terserap di awal, ya, teman-teman simak selanjutnya. Karena ini, ya, Pemda tidak mengajukan usulan. Wah, ini gawat kalau kayak begini. Memang ini sangat terkait dengan usulan daerah, dan kalau tidak diusulkan maka tidak bisa ditetapkan. Ini kemudian menjadi komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam pendataan yang lebih tertata untuk tenaga non-ASN Pungkas Anas. Nah, di sini benang merahnya, permasalahannya adalah jika Pemda tidak mengusulkan atau mengajukan usulan tenaga teknis, maka jangan harap, ya, di daerah teman-teman itu akan ada penerimaan sesuai yang tidak ada di dalam usulan. Ya, jika ternyata Pemdanya mengusulkan, maka ada kemungkinan untuk bersaing memperebutkan posisi itu. Jika ternyata Pemdanya tidak mengusulkan, apa yang mau diperebutkan? Nah, sekarang bagaimana cara mengecek apakah Pemda mengusulkan? Kita tinggal menunggu pengumuman di SSCASN yang entah kapan akan diumumkan. Kalau dibukanya di akhir September, ya, berarti di situ nanti kita bisa mengecek usulan apa saja yang akan muncul. Ya, teman-teman, kita doakan semoga Pemda ini tidak hilaf dan tidak lupa memasukkan tenaga teknis maupun administrasinya. Oke, teman-teman, sekali lagi silakan join grup, atau kalau teman-teman mau memiliki buku ini boleh, mau ikuti tryout ini boleh, ya. Yang mana, atau mau teman-teman belajar dari mana saja boleh. Yang penting teman-teman silakan belajar karena akan ada proses tesnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.